Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung dan yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Tetap saya doakan ya, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah ya. Tentunya semoga akan juga terlepaskan ya dari suatu permasalahan yang berat, berat ataupun ringan, yang itu akan menemukan solusi. Itu harapan saya buat kalian semua ataupun doa saya buat kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21, artinya 3 hari ke depan. Kalau harinya kita mulai hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya. Tentunya masih di dalam bulan Juli 2023. Untuk temanya saya akan memberikan suatu tema, saya akan mencari informasi ya. Sekali lagi bisa dikatakan saya akan mencari informasi apakah yang akan terjadi ya buat kalian di 3 hari ke depan. Ya, sekali lagi, informasi apakah yang akan terjadi untuk kalian di 3 hari ke depan. Ketika saya mengatakan tema seperti itu, ya maksud saya itu bisa saja itu sudah terjadi ya informasinya. Nanti yang saya informasikan itu loh, maksudnya bisa saja itu sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, dan bisa saja akan terjadi. Ya, tentunya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung ya, langsung saja disimak ya, ditonton, jangan di skip agar tidak terjadi salah memahami. Ini poin terakhir ya, tetap apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya ya, ingat sekali lagi ya, apapun uploadan ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading, artinya energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya, karena ini bersifat luas mengacak ya, tarikan energinya. Sekali lagi saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu ya. Ketika ada tepat ya ataupun ada resonate, entah itu baik entah buruk, ya syukuri saja sobat. Sering saya mengatakan ketika itu baik ya syukur alhamdulillah ya. Ketika itu buruk ya jangan bersedih, jangan takut. Nah, pasti apa? Pasti ketika ada suatu keburukan kita akan bisa tahu gitu loh, agar lebih waspada lagi. Kan seperti itu ya. Agar lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu harapannya. Ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga saya bisa fokus, bisa tepat menembak sasaran, sehingga kalian dalam tanda kutip ya yang sudah konsul itu akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik energi kalian. Oke sobat ya, next lanjut ya setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya.
Oke ya, kita lihat dulu untuk asmara Taurus dulu 3 hari ke depan. Taurus, kartu utama kalian ya, ini muncul 9 cup ya, itu 9 cup tersusun rapi sama seseorang sedang lagi duduk. Terus dikonfirmasi sama kartu, wow ini kenapa ya, ada The Devil ya, sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis. Ini kalau saya tangkap ya, untuk energi Taurus ini awalnya bagus ya, dalam hal pencapaian ya. Mungkin susunan rencana yang sudah kalian jalankan, yang sudah kalian terapkan ya, itu membuahkan hasil. Awalnya seperti itu. Jadi di sini kalian adanya suatu ketenangan, ya di sini adanya suatu apa ya, kebahagiaan, kesenangan. Karena apa? Karena sudah apa ya? Karena kalian sudah mencapai itu semua gitu loh. Secara kebahagiaan sudah kalian rasakan, mungkin secara keharmonisan, secara situasi dingin itu sudah kalian dapatkan semua pokoknya di sini. Awalnya seperti itu. Yang faktor pertama lah. Faktor kedua, bisa saja ini masih adanya suatu harapan. Bisa saja belum tercapai, tapi kalian masih adanya suatu harapan, masih adanya suatu keinginan agar bagaimana bisa stabil lagi. Kan seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu The Devil. Nah ini ya, ini yang menjadi kunci utama gitu loh. Ketika saya mengatakan di faktor yang pertama tadi kan kalian sudah merasakan tentang kebahagiaan yang sudah saya sebutkan. Itu dengan seiringnya berjalannya waktu tiba-tiba kalian dihantam masalah di sini. Nah, makanya di sini muncul kode The Devil, artinya apa? Masalah yang datang itu bukan murni, sobat. Bukan murni, bukan mutlak dari kalian ataupun dari pasangan kalian, tetapi ada campur tangan pihak ketiga yang menembakkan aura di sini gitu loh. Yang menembakkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, disitulah semakin hari semakin berjalannya waktu banyak konflik gitu loh, banyak problem akhirnya, entah itu kesulitan masalah keuangan, kesulitan masalah pekerjaan, kan imbasnya nanti apa ya, di asmara kalian gitu loh ya. Jelas itu akan berimbas gitu loh. Makanya saya mengatakan biarpun ini saya tarik energi tentang asmara, kenapa kok saya mendapat apa ya istilahnya itu gambaran bisa saja itu kesulitan masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ya jelas karena apa? Imbasnya juga nanti akan ada problem gitu loh di asmara kalian. Ya itu yang sudah kalian rasakan awalnya gitu loh. Terus di faktor kedua, ketika kalian masih mempunyai harapan, ya belum merasakan. Nah, di sini makin kesulitan gitu loh. Jadi mungkin hanya sebatas harapan, sebatas angan-angan ataupun cita-cita saja. Tetapi ketika ingin kalian wujudkan, ingin stabil, di sini apa ya? Makin kesulitan juga di sini. Sama. Baik di faktor pertama ataupun faktor kedua ini sama-sama adanya suatu dinding penghalang. Ya, itu loh. Yang semula baik tiba-tiba kacau, banyak kekacauan, banyak problem. Yang semula masih adanya suatu harapan, belum bisa mencapai, belum bisa merasakan. Nah, ini tambah sulit lagi gitu loh. Adanya suatu keterpendingan di sini, sobat. Harap waspada ya di 3 hari ke depan, kelihatannya ada sedikit masalah nantinya gitu. Harap waspada. Ya sikapi dengan apa ya? Dengan energi rasa lah gitu loh. Dengan energi rasa, redam emosi seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut dulu di masalah pekerjaan. Di sini ada 5 pedang itu. Ada 3 orang ya. Terus ada 5 pedang. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician. Wow, ini luar biasa. Ada sepasang kok sepasang, maaf. Ada seseorang memegang tongkat itu ya. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan ini hampir sama ya seperti asmara. Kalau saya menangkap di sini secara tarikan energi kartu, kalian berharap adanya suatu kestabilan ya. Dan itu mungkin sudah kalian rasakan hampir sama gitu loh. Jadi kalian sudah merasakan di sini. Cuman apa? Cuman tiba-tiba ada sedikit kekacauan gitu loh. Jadi di sini kalian merasakan adanya suatu mungkin apa ya, kesedihan, kekecewaan, rasa bersalah ya. Karena kalian mungkin sedang menuruti emosi ya. Karena mungkin pencapaian harapan kalian tidak bisa terwujud, padahal kalian menginginkan sekali, padahal kalian benar-benar berharap sekali agar bisa terwujud apa yang kalian inginkan. Karena apa? Karena di sini lagi-lagi depending kalian gitu loh. Ada orang yang toksik di sini, lagi-lagi seperti ini Taurus. Saya sampai heran ya sama Taurus ini, kok energinya banyak yang toksik gitu loh sama Taurus ini. Banyak yang mengejar-ngejar Taurus, dalam arti ya kalau mengejar kebaikan, tapi kalian tuh dikejar suatu apa ya? Suatu kenegatifan, dikejar sama orang-orang toksik di sini. Nah, di sini jelas itu loh. Jadi bisa dikatakan kalian yang sengsara, orang lain yang istilahnya yang senang, yang istilahnya yang apa? Yang tepuk tangan ketika melihat kalian susah, melihat kalian sengsara.
susah mencapai target, bahkan adanya keterpurukan. Nah, orang lain yang tepuk tangan gitu loh. Mungkin Taurus harus lebih waspada lagi gitu loh. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Lagi-lagi terbukti adanya The Magician gitu loh. Ini The Magician ini hampir sama ya sama The Devil. Cuman kan kalau The Magician ini ada dua energi. Sering saya menyebut residual energi. Jadi satu energi baik, yang satunya energi buruk. Nah, kan seperti itu. Tinggal kalian sendiri yang mencocokkan gitu loh. Ketika kalian dihantam masalah dan tiba-tiba di 3 hari ke depan, mungkin kalian dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini dihantam masalah, terus tiba-tiba dia di 3 hari ke depan ada suatu perbaikan. Tiba-tiba langsung ada suatu kebaikan lah. Kalian mencapai target, ada kesenangan, ada kelancaran. Ya berarti kalian diuntungkan. Berarti energi positif sedang berpihak sama kalian. Nah seperti itu ya. Ya beda lagi. Ketika kalian yang kemarin ketika kalian dulu ataupun kemarin ataupun bahkan sampai saat ini, ketika kalian itu baik-baik saja, tiba-tiba nanti di 3 hari ke depan ada suatu masalah. Nah berarti energi negatif yang lebih kuat gitu loh. Nah ini bisa saja pengaruh dari The Devil. Kalian tertembak di asmara, lari di pekerjaan. Bisa saja ini murni, ada yang tertembak di asmara, juga ada yang tertembak di pekerjaan. Nah semoga saja ini istilahnya itu terjadi hal-hal yang baik sih di faktor pekerjaannya. Karena residual energi, jadi energinya itu antara kebaikan dan keburukan ini nanti bisa tercipta di 3 hari ke depan. Tapi kalau The Devil muncul, nah ini sudah gitu loh. Di 3 hari ke depan kelihatannya kurang bagus. Gitu loh. Ada problem. Ini menandakan asmara kalian bermasalah. Ya beda lagi ketika The Magician muncul ya. Ya ini bisa saja nanti kalian intinya tuh yang semula baik menjadi buruk, yang semula buruk bisa menjadi baik. Ininya seperti itu. Nah, tinggal kita sendiri yang nanti akan bisa menyikapi gitu loh. Kalian sendiri. Ketika kalian merasakan, kok tiba-tiba ada masalah, ya berarti energi negatifnya itu sudah menembak kalian, sudah melekat sama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian kemarin kok buruk, tapi sekarang kok saya merasakan enak ya, lancar, banyak pencapaian target, harapan saya mudah terwujud. Lah, berarti kalian tertolong sama energi yang positif. Tinggal kalian sendiri ya sobat ya, yang meresonetkan, yang merasakan nantinya. Makanya sering saya mengatakan kita harus peka dalam menyikapi sebuah petunjuk-petunjuk agar bisa baik, kan seperti itu. Ya kita lanjut dulu di keuangan. Nah, di sini ada demun, ya, ada matahari bulan bersamaan, bawahnya ada 3 ekor hewan ya, 2 serigala, 1 bisa dikatakan seperti udang. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ada ratu duduk sedang memandang koin besar. Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan sebetulnya di faktor keuangan ataupun kerezekian ini sebetulnya masih baik ya, masih cukup aman, masih cukup lancar ya di 3 hari ke depan. Sebetulnya sih seperti itu. Cuman entah kenapa di sini kalian harus lebih waspada karena ada suatu energi yang kurang baik kalian di sini. Ada pihak ketiga gitu loh yang berusaha menyetop ataupun membuat sendatan ya. Sehingga banyak halangan ya. Kerezekian itu mental, tidak sampai sama kalian ketika kalian sudah deal masalah keuangan tiba-tiba gagal. Nah, disitulah ada campur tangan. Makanya saya mengatakan di sini sebetulnya bagus ya demun ini. Cuman ya itu tadi ada pihak ketiga yang ikut campur gitu loh. Yang ikut tidak senang sama kalian. Lagi-lagi seperti itu. Ini bahaya juga ya, asmara, pekerjaan, bahkan di keuangan ini Taurus ya. Itu. Oke ya lanjut. Kartu konfirmnya mengatakan Queen of Pentacles. Nah, makanya saya tadi mengatakan sebetulnya kalian itu bagus ya secara kerezekian, masih bagus lah sebetulnya. Karena berhubung ada campur tangan pihak ketiga, akhirnya kalian di sini mengalami mengalami pemikiran, mengalami banyak hambatan, banyak sendatan gitu. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa kalian tuh sedang adanya suatu kefokusan di sini. Sedang adanya suatu pemikiran bagaimana bisa menyetabilkan keuangan, bagaimana bisa menjaga keuangan di sini. Akhirnya kalian seperti itu. Cuman saya menangkap sih ada ada sisi baiknya juga, bisa saja ini juga tanda-tanda suatu kebaikan juga. Ada tanda-tanda suatu kerezekian juga di sini. Yang jelas zodiak Taurus harus tetap waspada, harus tetap mengontrol ya apapun itu sobat ya. Jangan jangan terlalu lost gitu ya. Baik secara pertemanan maupun mengatur masalah pengeluaran jangan terlalu lost. Kita harus mempunyai sekat-sekat ya, suatu kewaspadaan lah.
Karena kalian sering ya, gitu loh, dihantam sama orang-orang toksik ini sering Taurus ini. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi biar lebih jelas di sini. Oke, saya bisa menangkap petunjuk ya. Informasi apakah yang akan kalian dapatkan ya di sini? Jawabannya yaitu ketika kalian menginginkan jawabannya seperti apakah informasinya di seputar asmara, kelihatannya apa ya, sedikit kurang bagus ya informasinya. Harap waspada, ini informasi saja, harap waspada di 3 hari ke depan. Bisa saja kalian yang semula damai baik di sini akan banyak konflik, akan terjadi suatu masalah. Bisa saja seperti itu. Ya. Kalau di faktor pekerjaan ini masih apa ya, bisa dikatakan masih diuntungkan adanya suatu 50-50 karena kalian masih terbantukan adanya suatu residual energi. Makanya di sini kalau saya menangkap secara terawangan ini kelihatannya sudah berimbas dan ada hubungannya gitu. Makanya saya tadi mengatakan lebih kuat mana gitu. Ketika kalian masih dalam posisi stabil ya, tidak ada kendala, ya masih wajar-wajar saja ya, berarti energi positif masih melindungi kalian, masih berpihak sama kalian. Nah, ketika kalian merasakan keburukan, kok banyak masalah semakin hari semakin terprosok, berarti lebih kuat gitu loh. Kalian sudah tertembak di masalah pekerjaan, plus ini ada reaksi juga di masalah asmara. Jadi bisa dikatakan Taurus ini ada yang tertembak di asmara, ada yang tertembak di keuangan. Bisa saja satu orang tertembak dua. Adanya suatu penutupan langsung 2 titik. Nah, bisa saja satu-satu ya. Ada ya seperti yang saya katakan barusan, maksudnya satu-satu itu ada yang asmaranya itu buruk karena tertembak, ada juga yang hanya pekerjaannya saja tidak menembak lainnya. Ada juga yang tertembak dua-duanya. Itu maksud saya, semoga bisa dipahami. Untuk di faktor keuangan, di sini kalian juga masih apa ya, sedikit diuntungkan lah, terdeteksi 50-50. Bisa saja ini akan ada suatu dadakan rezeki, bisa saja justru akan terstop ini. Maksudnya bukan terstop total ya, gitu. Cuman apa ya, kurang lancar lah. Ya itu tadi, ketika mungkin akan deal-dealan suatu keuangan, kalian akan mendapatkan keuangan, tiba-tiba gagal, tiba-tiba kandas. Nah, itu yang saya maksud ya. Bisa saja seperti itu yang 50%. Cuman sekali lagi yang 50% lagi kelihatannya akan lancar. Ketika kalian akan datang rezeki ya kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan suatu kerezekian, bisa saja seperti itu. Ya semoga saja, sering saya mengatakan yang baik itu mengenai sama kalian. Itu harapan saya ya sobat ya. Jadi jelas informasi jawaban untuk masalah asmara kalian kurang bagus. Terus masalah pekerjaan informasinya 50% bisa bagus bisa tidak ya. Sama keuangan, bisa bagus bisa tidak, artinya bisa saja kalian diuntungkan, justru akan mendapatkan suatu kerezekian ya, tak terduga ya, kerezekian tak terduga. Bisa saja ini terpending gitu loh, banyak masalah akhirnya kerezekian itu gagal, kandas kan, seperti itu ya. Cara pas pada saran saya ini harus dinetral ini Taurus ini, aduh ya. Ini hampir ketiga-tiganya kena ini ya, gitu loh. Sangat-sangat luar biasa di sini. Berat ya Taurus ya kelihatannya ya. Ya semoga saja itu bukan mengena sama kalian lah. Ketika itu kalian rasakan ya, saran saya ya segera di netral sobat. Ini tidak main-main mulai kemarin ya. Pokok lama lah ini Taurus ini ya. Tertembaknya lama gitu loh. Bisa saja ini energinya selalu mengikut ya. Gitu loh. Makanya ya sekali lagi ya, kalau bisa di netral ya, tidak ada paksaan. Itu tergantung kalian sobat. Saya hanya memberikan bagaimana yang baik lah, kan seperti itu. Ya tidak mungkin ketika mungkin ini buruk saya mengatakan jangan di netral, santai saja. Ya nanti akan bertambah kacau sobat, karena kenyataannya seperti itu. Apalagi kalian sendiri nanti merasakan adanya suatu kekacauan, keterpurukan, makin menurun lah. Apalagi seperti itu. Ketika saya mengatakan jangan di netral ya, nanti sia-sia gitu loh, tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sobat ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu loh ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk zodiak Taurus tetap semangat, kalau bisa di netral ya. Kalau bisa di netral biar alangkah lebih baik langkah ke depannya, kan seperti itu. Oke, tetap ya, yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat,
lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat gitu. Karena kalian sendiri yang merasakan, yang menilai dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan. Enggak, kalian sendiri pokoknya yang meresonetkan, yang merasakan apakah betul atau tidak, kan seperti itu. Nah, sering saya mengatakan di akhir segmen, ketika kalian datang masalah, tak kunjung selesai, apalagi tidak bisa dilogikakan, jangan dibiarkan. Tidak ada salahnya kita kuatkan ya. Kita harus kuat, kita harus segera menguatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, teruskan itu bisa lancar. Nah, beda lagi ketika kalian bisa menetralkan sendiri, ya silakan dinetralkan sendiri. Intinya harus dinetralkan lah sobat gitu. Karena sudah tertembak kurang bagus ini. Intinya dinetralkan. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika orang itu ya tidak mau mengubah nasibnya sendiri, menunggu nasib ingin berubah, ya nggak bisa. Harus kita, bagaimana caranya? Ya tadi, tidak ada salahnya berdoa sembari berjuang keras, ikhtiarkan. Nah, baru itu akan mantap gitu loh. Akan baik ke langkah selanjutnya. Jadi tembakan-tembakan itu sudah nggak ada kan, seperti itu. Ketika kita sudah netral. Ya. Kami sudah banyak ya yang penetralan itu. Sudah banyak sekali yang ingin dinetralkan. Oke ya, untuk sahabat Taurus, sekali lagi ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.